Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nusalliya wa nusallima ala nabiyyika wa rasulik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ilmuwan dan seorang sejarawan yaitu Abdurrahman Ibnu Khaldun yang berasal dari Tunisia, dalam kitabnya Muqaddimah ini merupakan juz yang pertama dari kitabnya yang berjudul Al-Ibr wa Diwanul Mubtada wal Khabar fi tarikhi ayyamil Arabi wal Ajami wal Barbar wa man asarahum min dawis sultanil akbar. Beliau menyebutkan di dalam pasal pertama tentang fadlu ilmi tarikh, keutamaan ilmu sejarah. Beliau mengatakan inna fannat tarikh minal funun allati tatadawaluhal umam wal ajyal idh huwa fi zahirihi la yazidu an akhbarin wa fi batinihi nadhrun wa tahlilun wa tahqiqun wa ibarun. Beliau mengatakan bahwa ilmu sejarah adalah ilmu yang membahas tentang peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi pada sebuah bangsa dari generasi ke generasi. Secara zahir, ilmu ini hanyalah sebuah berita, sebuah informasi masa lalu. Namun wa fi batinihi nadrun, tapi secara batin mengandung teori, mengandung analisa, dan yang terpenting adalah mengandung pelajaran, di mana sejarah ini kita jadikan sebagai pelajaran bekal untuk melaju berjalan di masa yang akan datang. Kalau kita menengok sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam biografi beliau As-Sirah An-Nabawiyah, banyak sekali suri tauladan yang harus kita contoh dari sosok beliau. Beliau adalah seorang rasul, seorang nabi yang mulia, yang lahir dari keturunan orang-orang yang mulia, yang lahir dari tokoh-tokoh yang mulia, seperti ayahnya Abdullah, atau kakeknya Abdul Muttalib, atau kakeknya lagi Hashim, atau kakeknya lagi Abdi Manaf, dan sampai seterusnya, sehingga sampai kepada Adnan dan sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam. Nenek moyang beliau adalah orang-orang hebat, adalah sayyidul qaum, syekhul qabilah, tokoh masyarakat yang berperan andil di tengah-tengah masyarakatnya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain nenek moyang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembesar-pembesar Quraisy, di mana kabilah Quraisy ini merupakan kabilah yang paling mulia di daratan Jaziratul Arabiyah. Sehingga ada salah satu seorang penyair yaitu Zuhair bin Abi Sulma, tidak lain merupakan ayahnya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair ini pernah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan puisinya Banat Su'adu faqalbil yaumi matbulu, dan seterusnya. Ayahnya bernama Zuhair bin Abi Sulma. Beliau bersumpah, fa'aqsamtu bil baitil ladzi tafa haulahu rijalun banauhu min Quraisyin wa Jurhumi. Saya bersumpah bil baitil ladzi tafa haulahu, dengan Baitullah yang selalu tawaf mengelilingi, yaitu rijalun, orang-orang, banauhu min Quraisyin wa Jurhumi, di mana Baitullah itu dibangun, dirawat, dipelihara oleh Quraisy, yaitu suku Quraisy dan kabilah Jurhum.
Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tokoh Quraisy atau pembesar-pembesar Quraisy tidak lain nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang menjadi tokoh di tengah-tengah masyarakatnya. Kita ambil contoh Hashim. Hashim ini nenek moyang Nabi Muhammad yang sangat terkenal dengan sikap dermawannya. Kenapa namanya Hashim? Karena nama aslinya adalah Amr al-Ala. Beliau disebut Hashim karena beliau pernah membagikan makanan bubur yang terbuat dari roti di saat tahun kelaparan menimpa masyarakat Makkah. Hashim al-Khubza bimakna fatattahu wa a'addahu saridan. Hashim ini membuat makanan bubur sarid. Kalau maknain kitab kuning, saridan artinya bubur sarid. Ta'amun yusna'u min khubzin mufattatin mablulin birramqi. Makanan yang dibuat dari roti yang diremuk, yang dibasahi dengan kuah, dengan kaldu, itu namanya sarid. Hashim ini orang yang pertama kali membagikan makanan bubur sarid di tengah-tengah masyarakat Mekah saat asabat humus sanatul maja'ah, ketika tengah masyarakat Mekah tertimpa kelaparan. Ada seorang penyair yang hebat termasuk min fuhul syu'ara'il jahiliyah, namanya Matrud bin Ka'ab al-Khazai. Beliau memuji-muji nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan munasabah puisi ini saat meninggalnya Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib tokoh besar, maka kematiannya diratapi, ditangisi, ditakziahi oleh seluruh masyarakat Makkah. Matrud bin Ka'ab al-Khazai menyanandungkan puisinya, ya ayyuhar rajulul muhawwilu rahlahu halla nazalta bi ali abdi manafi. Wahai orang yang memalingkan perjalanannya, halla nazalta bi ali abdi manafi, hendaklah kamu singgah di rumah keluarga Abdi Manaf. Habilatka ummuka law nazalta alaihim dammanuka min ju'in wa min iqrafi. Habilatka bimakna ma aswaba ra'yuk, ma ahsana ra'yuk, ma a'lama ra'yuk. Bagus sekali pendapatmu. Law nazalta alaihim, seandainya kamu singgah di rumah keluarga Abdi Manaf, dammanuka min ju'in, pasti kamu akan kenyang, pasti kamu akan terbebaskan dari ju', kelaparan, waqtirafin. Ma ma'na al-iqtiraf? Al-iqtirafu taghayyurul jism, badan lemas, kurus karena kurang makanan. Betul pendapatmu, seandainya kamu singgah di rumah keluarga Abdi Manaf, pasti kenyang, pasti terbebaskan dari kelaparan dan lemas dan tubuh yang kurus kering. Al-akhidhuna al-ahda min afaqiha warrahiluna li rihlatil ilafi. Mereka ini nenek moyang Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, Hashim atau saudaranya Hashim, Abdi Syam, Naufal, anak-anak dari Abdi Manaf ini, al-akhidhuna al-ahda min afaqiha, adalah orang-orang yang melakukan transaksi bisnis min afaqiha, dari seluruh negeri yang mengelilingi Makkah. Contoh Hashim. Hashim melakukan transaksi bisnis dengan negeri yang berada di utara Jaziratul Arab atau yang disebut dengan Biladus Syam. Saat itu merupakan salah satu provinsi dari Romawi, ya. Sehingga orang-orang Makkah atau pedagang-pedagang Quraisy bisa berbisnis ke Syam, termasuk ke Busra. Nabi juga pernah dagang di sana dengan pamannya Abu Talib. Nabi juga pernah berdagang di sana membawa dagangannya Khadijah. Bahkan pedagang-pedagang Makkah ini sampai berjualan ke Palestina. Anak Abdi Manaf yang lain juga melakukan transaksi bisnis di wilayah timur, yaitu Biladul Furs, Mamlakatus Sasaniyin. Kemudian anak Abdi Manaf juga melakukan transaksi bisnis di selatan, yaitu di wilayah Daulatul Himyariyah di Yaman. Kemudian anak Abdul Manaf juga melakukan transaksi bisnis dengan Mamlakatul Habasyah di Ethiopia. Min afaqiha, mereka adalah orang-orang yang melakukan
MOU bisnis ke berbagai negara. Artinya Hashim adalah orang yang pertama kali membuat jalur sutra perdagangan internasional dari selatan di daratan Yaman, mengangkut barang-barang dari India maupun dari kita wilayah Nusantara, kemudian didatangkan di kota Mekkah, yaitu di pasar Ukad dan pasar Majinnah, pasar Dzul Majaz pada bulan Dzulqa'dah dan berakhir pada bulan Dzulhijjah sehingga memasuki musim haji. Pasar Ukad ini luar biasa. Tidak hanya transaksi bisnis atau jual beli, tapi banyak konser-konser puisi atau khotbah orasi sehingga lahir tokoh-tokoh para syu'ara yang hebat. Kemudian warrahilina lirihlatil ilaf. Rihlatil ilaf adalah perjalanan tahunan di mana selalu didambakan oleh suku-suku Quraisy, seperti terekam dalam surat Quraisy, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Rihlatash syita' yaitu perjalanan bisnis ke wilayah selatan, ke Syam, dan rihlatas saif, perjalanan di musim panas, yaitu ke utara, ke Biladus Syam atau Romawi. Kemudian bait selanjutnya, al-mut'imuna idzar riyahu tanawahat. Nenek moyang Nabi ini adalah orang-orang yang sangat dermawan. Kala angin berkisar, wal mut'imuna idzar riyahu tanawahat warijalu Makkah musnituna ijafi. Kala penduduk Mekah mengalami musnitun, asabat humus sanah, menimpa tahun kelaparan. Disitulah tadi Hashim berperan membuat bubur tarid sehingga membagikan kepada seluruh masyarakat terbebaskan dari kelaparan. Maka anak-anak Abdi Manaf ini terkenal orang-orang yang sangat dermawan. Bait selanjutnya, al-mufaddiluna idzal muhulu taradafat al-qailuna halumma lil adyafi. Mereka adalah al-mufaddiluna idzal muhulu taradafat, orang-orang yang menurunkan dagangan-dagangannya dari punggung onta. Idzal muhulu taradafat, pembisnis ribuan, ratusan onta, saudagar-saudagar Quraisy yang melakukan perjalanan bisnis ke berbagai negeri. Al-qailuna halumma lil adyafi, mereka orang yang ramah, selalu menyapa tamunya, menghormati tamunya. Halumma, masuklah, kemarilah ke rumah kami, silakan makan. Kemudian bait selanjutnya, al-khalituna ghaniyahum bifaqirihim hatta yakuna. Redaksi lain, hatta ya'uda faqiruhum kal kafi. Mereka tidak membedakan antara orang kaya dan orang miskin, sehingga hatta ya'uda faqiruhum kal kafi, orang fakir, orang miskin merasa kecukupan. Kanat Quraisyun baydatan fatafallaqat. Suku Quraisy ini ibarat baydah, telur, fatafallaqat, yang terkupas dari cangkangnya. Fal mukhu khalisuhu li Abdi Manafi. Al mukhul asfar, kuning telur, khalisuhu ajwaduhu, kuning telur adalah yang paling banyak gizinya, adalah ibarat keluarga Abdi Manaf. Jadi nenek moyang Nabi Muhammad ini sangat terkenal ibarat kuning telur yang banyak gizinya, dan Quraisy adalah ibarat telur. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah saya sebutkan di pembukaan tadi, bahwa menurut Ibnu Khaldun sejarah tidak hanya berita, tapi di sana ada analisa. Yang terpenting adalah al-ibr, yaitu pelajaran. Oleh karena itu, di tahun baru ini marilah kita jadikan pelajaran masa lalu kita. Marilah kita berintrospeksi diri masa lalu kita, sejarah kita. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan dua kali. Sudah salah, terjatuh tangga, jangan sampai diulang kembali kesalahan. Mari di tahun baru ini kita introspeksi, meningkatkan amal kita, meningkatkan kualitas kita. Jangan sampai hari ini sama dengan hari kemarin. Abul Atabiyah
seorang penyair besar menyandungkan puisinya, na'ti ila dunya wa nahnu sawasiya, tiflul muluki huna katiflil hasyiya. Kita ini datang di dunia tidak ada bedanya. Tiflul muluk, anak-anak raja, anak pejabat, anak seorang tokoh, katiflil hasyiya, sama seperti anak-anak rakyat jelata, sama seperti anak-anak orang biasa. Kita lahir di dunia sama. Wa nughadirud dunya wa nahnu kama tara, dan nanti kita akan pulang, akan meninggalkan dunia ini kama tara, seperti yang kalian lihat sendiri. Mutasyabihuna ala kuburin hafiyah, tidak ada orang masuk kubur dengan pakai sandal, semua nyeker sama. Tidak ada pejabat, tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya. Kalau sudah masuk kuburan, hafiyah, nyeker semua. Apa yang membedakan? A'maluna tu'li wa takhfidu sya'nana. Amal kitalah yang membuat kita naik. Kalau amalnya baik, naik. Tapi kalau amalnya jelek, kita akan hina. A'maluna tu'li wa takhfidu sya'nana wa hisabuna bil haqqi yaumal ghasiyah. Nanti di hari kiamat kita tidak akan bisa mengelak, tidak akan bisa lari dari hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu sekali lagi marilah kita tingkatkan di tahun baru ini amal perbuatan kita, apalagi kita sebagai santri harus betul-betul meningkatkan belajarnya, semangatnya, himmahnya untuk mencari ilmu dan pengetahuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayatil karim, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa khdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina Indonesia khassah wa sairil buldani muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.